Bisa, Tash. Muncul nggak, Bu? Muncul. Oh, iya. Yang recordnya? Oke, sudah. Recordingnya sudah. Iya. Oke, silakan untuk kelompok kelas Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 kelas Palembang akan menampilkan presentasi kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Anggota dari kelompok saya yaitu saya sendiri sebagai moderator Anastasia Handayani dan teman saya. Saya KM Taufik Kurahman sebagai pembaca materi. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya yang akan dibacakan oleh Taufik. Baik, saya akan membaca materi. Dalam setiap jenjang pendidikan pasti ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Karena untuk mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dan tujuan apa saja yang harus dicapai, sehingga mudah karena dan merupakan program yang telah terstruktur dalam tiap sekolah, di mana dari standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat mengetahui kemampuan, keterampilan hasil pelajaran, dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, sangat penting sekali adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pendidikan karena sebagai patokan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next. Materi yang Table of pertama. content. 1. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Indikator pembelajaran. 3. Perbedaan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Fungsi indikator pembelajaran. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan. Kompetensi memiliki dua penafsiran, yaitu yang pertama, pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui peserta didik dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Yang kedua, spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar. Kompetensi standar memiliki dua penafsiran, yaitu pertama, pernyataan tujuan yang menjelaskan apa yang harus diketahui peserta didik dan kemampuan melakukan sesuatu dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Kedua, spesifikasi skor atau peringkat kinerja yang berkaitan dengan kategori pencapaian seperti lulus atau memiliki keahlian. Indikator pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Standar kompetensi
dalam setiap aspek materi pokok tertentu dalam satuan pendidikan. Merupakan kompetensi bidang pengembangan dan materi pokok persatuan pendidikan persatuan kelas yang harus dicapai peserta didik selama 1 semester. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kompetensi yang lebih spesifik dalam bentuk yang dapat diukur, yang menggambarkan apa yang akan diketahui atau akan dapat dilakukan sebagai hasil dari keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Fungsi indikator pembelajaran. 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. 4. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Sudah, Tasya? Oke. Ya, Bu, Sudah ya? dari presentasi kelompok kami akan diberikan Lanjutkan. ke Indralaya. Indralaya, oke. Bagi yang ingin bertanya, nanti dicatat dulu ya. Setelah presentasi sudah semua, kita open atau kita buka sesi pertanyaan. Iya, Bu. Siap, Bu. Kelas Indralaya? Ya, Bu. Tolong Tasya itu pindahkan hostnya ke ready. Jangan dipindahkan lagi, ikut ulang dia tuh. Itu apa pengaturannya karena sudah saya screen. Aku nah. Novi ada? Ya, Bu. Rizkila? Gak ada? Taufik Rahman? Taufik? Nggak ada? Taufik? Dani Zulkarnain. Hadir, Bu. Jadi kelompok Indralaya ini 2 orang nggak hadir ya, Rizkila sama Taufik. Ya, Bu. Kecek, rambutnya kecek. Langsung, Bu. Oke, silakan. Ntar Ya, Rizkila, baiklah. Taufik ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya. Perkenalkan, nama saya Novi Wijaya sebagai moderator. Dan bersama rekan saya, Muhammad Dani Zulkarnain sebagai penjelas. baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul penjabaran kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Materi akan disampaikan oleh saudara Dani Zulkarnain. Pada Dani Zulkarnain, saya persilakan. Ini besar ya. Bentar ya. Tolong Red, slide selanjutnya. Apa itu kompetensi? 1. Menurut McDinas. Kompetensi. Ibu. Menurut Mendiknas, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
unsur kompetensi. 1. Pengetahuan. 2. Pengertian. 3. Keterampilan. 4. Nilai. Dan 5. Minat. Tolong Dan menjauh dulu dari teman-teman yang di sekitarnya. Cuci baju. Lanjut Dan. Slide kesikanya Nan. Selanjutnya, Red. Standar kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok secara umum. Pengertian standar kompetensi, kualifikasi, kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Pengertian kompetensi dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetisi yang diterapkan. Pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan alat penilaian. Pengertian materi pokok. Salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetisi dasar. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok. Langkah-langkah 1. Langkah-langkah standar kompetensi dan kompetisi dasar. A. Berpedoman pada rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP. 2. Guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. 3. Analisis terhadap SK-KD yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan dasar apa sajakah tanda-tanda apa siswa-siswi telah menguasai kompetensi. 4. Memilih kata-kata kerja umum operasional berdasarkan level kompetensi pembelajaran. 5. Menentukan tingkat kompetensi yang akan dicapai oleh siswa merumuskan indikator kompetensi. Mana sih? Merumuskan indikator kompetensi, langkah-langkahnya adalah 1. Menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD yang telah dirumuskan atau dikembangkan sebelumnya. 2. Menganalisis karakter mata pembelajaran, keragaman kompetensi siswa dan kompetensi sekolah. 4. Menganalisis 3. Menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. 4. Penggunaan kata-kata operasional dalam rumusan SK dan KD.
Langkah-langkah merumuskan materi pembelajaran. 1. Menentukan KD yang akan dikembangkan menjadi materi pokok. 2. Memahami substansi rumusan KD. Apakah pertanyaan KD tersebut berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 3. Merumuskan materi pokok pembelajaran. 4. Uraian materi pokok pembelajaran harus disusun secara sistematis. Sudah, Rob. Sudah? Oke, kalau sudah kita buka sesi tanya jawab. Tasya coba jadi moderatornya ya, yang memimpin sesi tanya jawab. Iya, Bu. Silakan. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ya, Ini ada yang raise hand ini, Winda. Winda Irna Oktaviana. Raise hand. Ya, Bu. Ya, ya untuk Silakan Tasya. Winda dipersilakan. Untuk kelompok mana bertanya, sebutkan nama dan Ya, saya Muhammad Kevin ingin bertanya. Winda dulu sebentar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Winda Irna Oktaviana dari kelompok 1. Kelompok 2 kalau tidak salah. Saya ingin bertanya kepada kelompok Indralaya. Tolong jelaskan unsur-unsur kompetensi. Terima kasih. baik, izin bertanya. Izin Moderator. bertanya. Biarkan Ya. yang mandu itu Tasya ya. Tasya, izin bertanya Tasya. Tasya Kevin, Tasya ingin panggil bertanya. namanya. Kevin, Ya, silakan Kevin, Tasya. saudara Kevin. Tasya. Oke. Tasya, Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin. Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin dari kelompok 11 kelas Palembang. Saya ingin Ya. bertanya, mengapa Kepada? kita sebagai guru Kepada perlu siapa? kepada kelompok Tasya, Bu. Tasya, oke. Mana? Pertanyaannya, mengapa kita sebagai guru perlu mendesain suatu kegiatan pembelajaran? Terima kasih. Perlu mendesain suatu pembelajaran. Saya ingin bertanya Selanjutnya, Tasya. saudara Tasya. Al. Ya, sudah. Mulai Tasya. Sebentar ya, yang raise hand dulu. Yang raise hand dulu. Baik, terima kasih saudaraku Tasya. Perkenalkan nama saya Almeragi dari kelas Indralaya, perwakilan dari kelompok 8, mata kuliah telaah kurikulum. Baik, langsung saja. Tadi di sini saya akan menanyakan untuk kelas Palembang. Tadi saudara KM Taufik menjelaskan bahwa standar kompetensi itu ditentukan oleh sekolah dan tolak ukurnya yaitu ada siswa. Baik, yang saya tanyakan mengenai tolak ukur siswa yang dalam pembahasannya itu menuntut nilai. Bisa dijelaskan mengapa nilai menjadi salah satu tolak ukur siswanya? Bisa diulangi pertanyaannya, saudara Almaragi? Baik, terima kasih. Di standar kompetensi menjadi tolak ukur siswa yaitu nilai. Jelaskan bagaimana mengapa nilai tersebut bisa menjadi standar tolak ukur siswa tersebut. Terima kasih untuk saudara Almaragi. Selanjutnya, saudara Sulaiman. Selamat pagi. Terima kasih buat saya Tasya. Di sini saya ingin bertanya dengan kelompok Palembang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sulaiman Ahmad dari kelas Indralaya. Di sini saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan indikator pembelajaran.
dan disertakan contohnya. Bisa mendengar teman saya Tasya? Bisa diulangi, Sulaiman? Oke. Apa yang dimaksud dengan indikator pembelajaran dan disertakan contohnya? Indikator pembelajaran Dan Disertakan contoh. contoh. Dan contoh. Oke. Terima kasih, Terima Mas, kasih ya. Saudara Sulaiman Ahmad. Ya, sama-sama. Untuk kelas Palembang sudah 3 pertanyaan. Saya Tasya Lutfia ingin bertanya. Saudari Lutfia, silakan. Kenalkan, nama saya Lutfia dari kelompok 2 Palembang. Ingin bertanya kepada kelompok Indralaya. Oke. Pertanyaannya, apa keuntungan memiliki indikator dalam pembelajaran? Siapa saja yang terdampak dan jelaskan. Maaf, Lutfia, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Apa keuntungan memiliki indikator dalam pembelajaran? Siapa saja yang terdampak dan jelaskan. Ya, untuk kelas Indralaya satu lagi pertanyaannya yang ingin bertanya. Tasya. Siapa? Sinta. Ya, Saudari Sinta, dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Sinta Nensalhoyer dari kelompok 7 kelas Indralaya.